Oke, halo semuanya, kembali lagi di Giga Garu Channel. Kembali lagi di hari ini gue akan membahas kembali aerodinamika. Ya, kali ini gue akan membahas aerodinamika khusus untuk F1 hari ini saja. Karena F1 di belakangan ini, di dua minggu yang lalu, FIA telah merubah atau memberikan desain terbaru, update terbaru dari F1 2026 mereka, F1 2026 Regulation. Karena ada beberapa hal update yang mereka lakukan kepada mobil generasi terbaru yang nanti akan muncul di 2026. Apa saja yang baru di kali ini gue akan bahas, yaitu setidaknya ada 5 hal. Yaitu yang pertama adalah ini apa yang berubah ya, apa yang berubah dari generasi 2026 yang di beberapa bulan lalu di pertengahan musim 2024 kemarin FIA telah merilis mobil baru untuk regulasi 2026. Videonya sudah gue bahas di beberapa video lalu, bisa kalian cek videonya di playlist gue. Di sana gue sudah bikin videonya apa saja yang berubah dari mobil F1 2026. So ini adalah pembaruannya, ini adalah update terbarunya yang FIA lakukan di 2 minggu lalu. So setidaknya ada 4 hal atau 5 hal yang gue bisa bahas di sini. Yang pertama itu adalah adanya penambahan, maksudnya ada perubahan desain dan penambahan dari segi floor. Di nomor 1 dan nomor 2 ini dia ada penambahan dan perbaikan desain pada bagian floornya. Yang pertama itu adalah nomor 1 adalah adanya penambahan floor fences, yang dimana floor fences ini di tahun 2026 lalu mereka menghilangkan itu pada awalnya. Namun di yang terbaru ini mereka mengadakan lagi floor fences-nya, nanti akan gue tunjukkan fotonya. Lalu yang kedua adalah new leading edge design. Ini terbaru desainnya, bukan baru ada, tapi diperbarui di update-nya ini. Dan yang ketiga adalah dia masuk ke front wing, yaitu penambahan winglet di end plate front wing. Jadi di end plate tersebut dia ada bagian ujung front wing tersebut ada sedikit winglet untuk menunjang aerodinamikanya. Lalu penambahan ukuran dimensi dari diffuser di bagian belakang. Nanti akan gue tunjukkan fotonya. Karena salah satu kendala dari mobil F1 2026 itu adalah ketidakstabilannya, ketimpangannya kepada downforce. Karena di mobil generasi terbaru dia ada 2 mode X dan mode Z. Nanti di next video akan gue jelaskan apa itu perbedaannya. Jadi untuk mengatasi ketimpangan downforce tersebut, F1 melakukan mendesain ulang dan menambahkan ukuran dari diffusernya untuk memberikan downforce yang optimal ketika mode tersebut di salah satu mode nanti akan bekerja. Lalu yang kelima adalah desain terbaru dari bagian rear wing, seperti itu. Nah, kita akan masuk ke fotonya. Jadi ini ada fotonya yang gue dapatkan dari Instagram. Jadi untuk bagian yang di sini ya. Nah, yang atas itu adalah before-nya. Di sini adalah before dan sini after-nya. Jadi ada perubahan apa saja tadi yang gue bisa bilang, tadi ada 5 hal. Yaitu bagian pertama adalah dia pada desain terbaru dan penambahan elemen terbaru, yaitu dari front wing, yang dimana dia menambahkan menambahkan winglet di bagian end plate di sana. Di sini wingletnya, nanti akan gue jelaskan lebih lanjut detail fotonya. Lalu tadi di sini dia terdapat leading edge yang kita kenal di sini untuk kalau di 2022 dan 2020 sampai 2025 yaitu di ground effect. Leading edge difungsikan untuk memberikan daya outwash ke samping, yaitu ke arah luar. Dan leading edge untuk yang 2026 mereka merubah bukan hanya desainnya tapi arah orientasi leading edge tersebut untuk mengalirkan udara tersebut ke arah dalam mobil di sini. Seperti itu. Jadi ada perubahannya desainnya untuk lebih menunjang aerodinamikanya. Lalu yang ketiga itu adalah bigger diffuser. Di sini ada diffuser yang lebih besar. Dan yang keempat adalah desain rear wing yang berbeda.
Jadi kalau kita compare ya, kita perbandingkan desain rear wingnya seperti itu, yang di dulu seperti ini, yang lebih kaku dan lebih lebih rigid ya bentuknya. Yang di terbaru ini dia lebih aerodinamis dan lebih slim. Di bagian bawahnya sini dia terdapat, di bagian main plane-nya dia terdapat lekukan yang lebih aerodinamis, dan juga flapsnya di sini dia terdapat dua flaps, dua bilah di sini, satu dan dua. Yang dulu hanya satu flap di sini, seperti itu ya. Jadi ada perubahan flaps dan rear wing di bagian belakangnya seperti itu. Dan ini adalah bagian depannya. Kalau kita lihat di bagian depannya, jadi dia ada penambahan. Nah ini dia winglet yang dipasang di front wing depan. Fungsinya untuk apa nanti akan aku jelaskan. Dan di sini ya, ini adalah floor fences dari di bawah leading edge. Jadi floor fences ini dipasang di bagian nah di sini, ini floor fencesnya nih. Nah di situ di bagian bawah floor, di tempatnya di dalam area leading edge tersebut. Dan ini tadi adalah rear wingnya. Jadi kalau bisa kita lihat, nah leading edge atau yang di before-nya dia tidak terdapat di sini, dia hilang. Sebenarnya leading edge tersebut difungsikan untuk apa? Dia sangat krusial fungsinya, nanti akan dijelaskan. Dan di bagian depan front wing yang di before ini, wingletnya tidak ada ya, dia hanya terdapat winglet kecil di sini yang sebenarnya tidak difungsikan untuk apa-apa, seperti itu. Nah untuk yang terbaru ini dia difungsikan lebih fungsional bentuknya, seperti itu. Nah untuk detailnya lagi di sini di bagian belakang. Nah di bagian belakang di sini dia terdapat tambahan ya di sini. Di bagian belakang diffuser, di tepatnya di samping diffuser di sini dia terdapat seperti winglet kecil yang mengarah ke arah samping ke sini. Untuk mengalirkan airflow tersebut, udara tersebut lebih mengalir ke bagian belakang roda mobil. Jadi kalau airflow yang di bagian floor di sini, angin yang di bagian floor di sini dia bisa masuk ke bagian diffuser di sini yang nanti akan terbang ke atas mobil, atau masuk ke bagian celah-celah di sini, celah-celah di sini untuk memberikan airflow tersebut lebih efisien mengalir ke bagian belakang mobil di sana. Nah ini kita masuk ke detailnya juga. Nah ini adalah leading edge-nya. Jadi leading edge, kita mulai dari leading edge dulu ya. Jadi perubahan leading edge di sini, sebentar gue mungkin bisa kasih tunjuk. Nah yang dulu leading edge di sini dia bentuknya sangat mengarah ke bagian dalam mobil di sini. Di sini ya, dia sangat miring ke bagian dalam mobil. Yang terbaru dia sedikit lebih terbuka bentuknya. Jadi bentuknya dia lebih open atau lebih tidak terlalu masuk ke bagian dalam mobil, dia lebih ke arah keluar di sini. Seperti itu. Jadi udaranya dia bisa lebih lebih terbagi secara rata, bisa masuk ke dalam mobil ataupun juga bisa keluar ke arah di sini. Terbuang outwash. Jadi tetap akan outwash di bagian sini, tapi tidak sebesar yang generasi sekarang. Dia lebih terfokuskan sesuai konsep regulasi 2026, yaitu di mana meminimalisir outwash yang terjadi di bagian mobil di sini. Jadi dia lebih fokus ke dalam sini, namun tidak sebesar airflow-nya masuk ke dalam sini. Seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke foto tadi. Jadi di bagian sini dia terdapat sepertinya ada dua flaps ya, yang pastinya nanti ini leading edge pasti akan dirubah, di desain ulang oleh ke-10 tim 2026 ada ketambahan satu tim Cadillac dari Amerika. Jadi ada 11 tim yang pastinya akan 11-11-nya tersebut ada perbedaan desain. Jadi ini desain utama atau desain clue lah yang nanti akan pastinya berubah sesuai tim desainernya, seperti itu. Tapi kita bisa lihat bahwa orientasinya di sini, bahwa bentuk leading edge-nya dia tidak terlalu besar, tapi lebih fungsional ke arah dalam mobil di sini. Nah, dia terdapat dua flaps di sini juga sepertinya. Ada dua flaps benda di sini. Yang pertama di sini, yang kedua di sini. Yang bentuknya juga dia sebentar. Jadi di sini yang pertama dan yang kedua ini.
yang bentuknya lebih aerodinamis. Jadi dia akan mengalirkan udara masuk ke dalam mobil tersebut. Nah, di situ seperti itu. Gue akan cari fotonya dulu sebentar ya, mungkin ada. Jadi ini ya, tuh di sini dia terdapat seperti dua flaps, dua bilah yang tidak tersambung, dia terputus di leading edge tersebut. Sebentar, gue cari dulu fotonya, jadi dia lebih jelas lagi. Nah di sini ya, jadi di sini dia terdapat celah di sini, yang dimana celah tersebut bisa memberikan bukan downforce ya, tapi lebih ke arah efisiensi udara ketika mengalir ke arah samping di sini, mengarah ke samping dalam mobil di sini, seperti itu. Ya, jadi leading edge-nya bisa di leading edge tersebut didesain ulang untuk memaksimalkan airflow udara yang masuk ke dalam mobil. Nah, untuk yang kedua itu adalah floor fences. Di sini gue akan bahas, yaitu dimana floor fences ini berfungsi untuk, nah di sini ya, nah di sini di bagian sini floor fences tersebut tadinya tidak ada di 2026 awal di pas perkenalan di sini, namun di yang terbaru ini dia dimunculkan kembali, yang artinya tim-tim dari ke-11 tim F1 harus menggunakan floor fences untuk menunjang airflow aerodinamika. Di mana floor fences tersebut baru dikenalkan di 2022 di generasi ground effect, yang dimana floor fences tersebut sebenarnya difungsikan yaitu untuk memberikan outwash ke arah samping mobil. Jadi ketika floor fences tersebut, jadi kalau yang di 2022 yang di ground effect, floor fences tersebut dia miring. Sebenarnya kalau kita balik mobilnya, kita lihat floor fences itu tidak lurus. Floor fences itu dia miring ke arah samping sini. Nah, yang dimana di ujung sini dia akan memberikan airflow udara outwash ke arah samping mobil sini, yang dari dalam di sini. Seperti itu. Jadi floor fences itu dia tidak lurus, tapi dia miring ke dalam keluar mobil. Nah, sedangkan untuk yang di 2026 di generasi terbaru, floor fences ini dia tidak dikenali atau tidak diketahui dia mengarah kemana. Yang pasti mungkin tidak ke arah luar sini ya, karena kalau ke arah luar miring ke sini pasti akan menimbulkan efek outwash. Tapi mungkin saja floor fences tersebut dia bisa lurus ke bagian belakang mobil sini. Jadi ada dua kemungkinan, dia bisa lurus ke bagian belakang mobil sini untuk memberikan floor fences itu kan dia bentuknya bilah-bilah kecil di sini, bilah-bilah sempit di sini. Jadi ketika airflow tersebut mengenai floor fences, kembali lagi ke hukum Bernoulli, ketika airflow atau fluida mengenai bidang yang kecil, maka tekanan semakin rendah, kecepatan naik, dan di sana akan terdapat downforce yang optimal atau downforce yang maksimal. Jadi floor fences tersebut di sini kita bisa lihat dia banyak sekali bilah-bilah di sini untuk menunjang mungkin airflow tersebut bisa mengalir secara deras ke bagian bawah floor di sini. Seperti itu. Nah, bentuknya dia floor fences ini jumlahnya nanti akan ditentukan juga sesuai dengan desainer dan kebutuhan mobil dari 11 tim. Tapi bentuknya dia bisa dua kemungkinan arah orientasinya ya. Dia bisa lurus ke bagian belakang di sini. Jadi dia bisa mengefisiensikan airflow yang dari floor fences ini masuk ke dalam floor di sini dan dibuang ke arah bagian belakang di sini masuk ke diffuser, atau dia bisa miring ke arah dalam mobil. Jadi dia bukan ke arah luar di sini, tapi dia mengarah ke dalam mobil di sini. Karena kembali lagi sesuai konsep bahwa di mana 2026 itu mengutamakan inwash bukan outwash, yang kalau penambahan floor fences ini sepertinya floor fences tersebut akan memiliki orientasi ke arah dalam mobil, yang dimana airflow tersebut masuk ke bagian tengah-tengah mobil sini, diorientasikan ke dalam tengah-tengah mobil sini dan akan difokuskan ke
ke bagian belakang mobil sini, ke arah diffuser di sini, karena ada keterkaitannya dengan diffuser, yang dimana diffuser di sini semakin besar ukurannya, seperti itu. Jadi kemungkinan floor fan tersebut bisa bentuknya lurus ke belakang di sini, lurus ke bagian belakang, atau dia miring ke bagian samping di sini, miring ke samping, untuk mengalirkan airflow tersebut bisa terfokuskan ke bagian titik tengah di mobil di sini, dan airflow tersebut bisa mengalir secara optimal ke bagian diffuser. Seperti itu. Kita lihat di bagian diffusernya ya. Jadi kita beralih ke bagian belakang. Jadi diffuser tersebut juga ada penambahan dimensi besarannya. Nah, di sini area diffusernya mungkin kelihatan ya di sini ya. Jadi ini diffusernya mungkin, yang dimana dulu bentuk diffuser ini bentuknya dia tidak seperti ini dan tidak sebesar ini. Dia itu hanya dulunya sekecil ini. Nah, lebih ke arah F1 tahun 2022 ke bawah, yang dimana lebih mengutamakan diffusernya lebih kecil, dan namanya itu adalah blown diffuser. Jadi diffuser dulu itu dia seperti ini, yang dulu di sebelum 2022. Namun yang terbaru ini dia mungkin ada penambahan dimensi yang ukurannya jauh lebih besar di sini. Nah, di sini kemungkinan seperti itu ya, yang gue lihat di sini ada bayang-bayangannya. Jadi bentuknya tuh dia lebih besar di sini. Nah, di sini hampir mirip seperti ukurannya dari 2022 atau di generasi ground effect ya di sini. Jadi ukurannya dia lebih besar sehingga mengoptimalkan daya downforce yang lebih optimal ketika melalui diffuser tersebut. Karena ride height-nya di mobil 2026 di sini juga ride height itu ketinggian mobil ya, di sini juga disesuaikan kembali untuk pengoptimalan downforce tersebut. Seperti itu. Nah, itu dari segi diffuser. Nah, di sini ya kita bisa lihat di sini ada seperti coke bottle di sini. Ini ada area coke bottle yang diffusernya dia mulutnya lebih besar di sini. Seperti itu. Nah, untuk yang lainnya itu adalah di bagian depan, di front wing. Yang tadi gue bilang di sini di end plate-nya dia terdapat penambahan seperti winglet kecil ya. Di sini ini winglet kecil, yang dimana fungsi winglet kecil ini difungsikan untuk memberikan airflow tersebut yang mengenai end plate di sini, yang di luar sini bisa mengalir ke arah dalam mobil di sini, ataupun bisa menghasilkan vortex ya, karena winglet kecil begini dia bisa berorientasi sebagai vortex kecil, generator vortex di ujung sini, untuk memberikan optimal airflow aerodinamika yang mengenai winglet tersebut, bisa mengarahkan udara tersebut mengalir ke arah dalam mobil di sini. Jadi di ujung winglet tersebut dia bisa menghasilkan winglet vortex, maksudnya di ujung sini vortex kecil bisa mengalir ke arah luar mobil ataupun bisa mengalir ke arah dalam mobil. Itu harus dicek dulu kembali. Jadi winglet tersebut dia untuk berfungsi mengoptimalkan, mengefisiensikan udara yang mengalir ke di ujung-ujung end plate, bisa mengalir ke dua arah di sini, bisa mengalir ke sisi dalam mobil ataupun keluar mobil di sini. Seperti itu. Jadi ada beberapa part kecil yang dilakukan oleh FIA untuk mengoptimalkan airflow tersebut. Seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah adanya tadi rear wing yang lebih aerodinamis, yang dimana dia bentuknya lebih dinamis ya di sini. Dia bentuknya lebih melengkung di sini, yang dimana rear wing ini juga sebenarnya akan didesain ulang oleh tim pada saat nanti 2026, dan satu tim itu bisa menghasilkan 2-3 bentuk rear wing desain yang berbeda-beda sesuai dengan paket mobil yang diusungnya. Nah, ini adalah garisan besarnya, yang dimana bentuk rear wing tersebut
ya kurang lebih bentuknya seperti ini. Jadi dia lebih slim dan lebih aerodinamis. Dan seperti tadi gue bilang di awal video bahwa rear wing di sini dia ada penambahan dari flapsnya. Ada jumlah flapsnya tambahan, ada 1 dan 2 di sini. Yang tadinya dulu hanya 1 di sini, dan nanti di 2026 itu ada mode X dan mode Z, yang dimana salah satu mode tersebut gue lupa di antara mode X atau mode Z. Rear wing tersebut bisa dibuka, dikonfigurasinya bisa dibuka, dan persis konsepnya sama dengan di RS, tapi di sini bisa dibuka dan ditutup secara lebih fleksibel seperti itu. Nah, untuk flapsnya di sini terdapat 2 buah flaps, jadi semakin mirip dengan yang di depannya ya. Di sini dia terdapat main flaps, flap 1 dan flap 2, dan di sini juga sama. Jadi untuk memberikan optimalan downforce yang lebih optimal ketika mengenai end plate atau rear wing di sini. Jadi tujuan utama F1 melakukan redesign atau pemberian update kepada mobil F1 2026 ini yaitu dimana untuk memberikan penunjang downforce yang lebih optimal, karena salah satu kendala yang dialami oleh F1 2026 yaitu ketimpangan antara downforce yang optimal dan tiba-tiba downforce yang sangat low di saat pergantian mode tersebut. Jadi di saat pergantian mode tersebut downforce sangat optimal ataupun downforce sangat low, kecil di sana. Nah, perubahan update di sini untuk menunjang downforce tersebut agar tidak terlalu jauh ketimpangan antara mode 1 dengan mode yang lainnya. Seperti itu. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Dan di next video mungkin gue akan bahas mode X dan mode Z yang terjadi di F1 2026 nanti. Mode apa itu? Nanti akan gue bahas di next episode. So thank you guys sudah menonton. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel gue. And see you on the next video.